Kita review lagi tadi. Kemarin kita bahas adab ketiga, adab berwudu. Yang pertama apa? Mengucapkan bismillah sebelum wudu. Mengucapkan bismillah untuk wudu. Yang kedua, bersiwak. Mencuci mulut. Yang ketiga, menyempurnakan wudu. Menyempurnakan maksudnya benar-benar kena semua bagian yang harus terkena air, dan dilakukan 3 kali kecuali kepala diusap 1 kali aja. Yang keempat, ngirit air, tidak berlebihan dalam menggunakan air untuk wudhu. Kemarin berapa air yang digunakan Rasulullah SAW? Sebotol aqua, gelas, kurang lebih hanya segelas aqua, atau istilahnya 1 mut ya kalau nggak salah. Yang kelima, mencuci tangan, ya ini sebelum wudunya, sebelum kumur-kumur. Yang keenam, berkumur-kumur dan istinsyak dengan 1 cidukan, ya, walaupun boleh dengan 2. Kemudian yang ketujuh, menyela-nyela jari tangan atau kaki. Kemudian yang ke-8, berlebihan atau bersungguh-sungguh dalam melakukan istinsyak. 9, menyela-nyela jenggot bagi yang punya ya. Yang ke-10, menjaga wudhu. Maksudnya apa menjaga wudhu? Batal wudhu lagi walaupun tidak untuk sholat. Yang ke-11, doa setelah apa doanya? Yang di kitab ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau mau lengkap ya Allahumma ja'alni minat tawabin. 12, salat 2 rakaat setelah wudu. Salat apa ini? Salat apa aja? Ya, bisa buat salat rawatib, pokoknya habis wudu langsung salat rawatib, atau tahiyatul masjid, atau kalau lagi nggak ada rawatib dan nggak ada tahiyatul masjid, misal antum di rumah, di rumah di ma'had jam 2 siang habis wudu, kan batal nih kita wudu. Ada sholat apa jam 2 siang? Gak ada kan? Sholat aja langsung dengan niat sholat wudu. Kalau ada sholat lain, antum pakai sholat lain. Misal malam-malam jam 8 malam habis isya, antum sudah ba'diyah, kemudian antum batal wudu, terus pengen ngamalin ini sholat 2 rakaat malam-malam, ada sholat apa? Witir kan 3 atau 1. Ini kan 2 rakaat. Ada apa sholat malam? Sholat apa malam hari? Tahajud. Tahajud biasa habis tidur dulu. Ya sebenarnya sama aja dengan tahajud. Sholat malam, sholatul lail. Jadi antara isya sampai subuh antum boleh sholat dengan niat sholat malam. Itu yang kita kenal dengan tahajud. Kalau tidur dulu. Kalau nggak tidur antum berarti sholat malam biasa. Termasuk sholat malam itu adalah yang antum lakukan di Ramadan. Sholat apa? Tarawih. Itu sholat malam. Nah, kalau habis wudhu malam-malam langsung 2 rakaat, niatkan sholat tarawih aja, sholat malam. Ya. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Adabul ghusli, adab mandi. Nah, mandi apa di sini yang diinginkan? Mandi apa yang diinginkan? Mandi yang ibadah. Mandi apa yang ibadah? Mandi wajib. Mandi mengangkat hadas besar. Mari masih ingat perbedaan antara hadas sama najis? Hadas apa hadas? Ya, kondisi orangnya. Ada kotoran yang maknawi nggak terlihat. Najis apa? Dianggap kotor oleh syariat. Ya, nah hadas kebagi 2. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil yang antum kenal dengan pembatal wudu, pipis dan sebagainya, itu hadas kecil. Cara ngangkat hadas kecil dengan wudu. Hadas kecil diangkat dengan wudu. Kalau najis diangkat dengan terserah, asalkan terangkat aja. Mau pakai air kek, mau pakai gesek-gesek tanah kek, kalau najis nggak ada aturannya.
Kecuali ada beberapa najis yang memang diajarkan bagaimana cara bersihnya. Intinya pakai air biasa bisa. Kalau hadas besar, kapan seseorang berhadas besar? Enggak, BAB juga hadas kecil. Hadas besar tuh yang antum harus mandi wajib. Masa habis BAB antum harus mandi wajib? Ya kan, cuma wudu biasa kan? Ah, kapan? Kapan hadas besar terjadi pada seseorang? Nah, ketika dia balik rumah. Ketika dia balik, apa balik? Bukan ketika balik sebenarnya, ketika mimpi basah. Atau kalau suami istri tentu nggak harus tunggu mimpi basah. Ketika keluar mani. Mani itu cairan yang keluar ketika berhubungan antara suami istri, berhubungan biologis. Nah, ketika keluar ini maka wajib untuk mandi besar, mandi wajib, ya, mandi janabah, mengangkat hadas besar itu. Orang yang kalau keluar air mani, antum mau wudu kayak gimana, tetap nggak boleh sholat, karena belum terangkat hadas besarnya. Ya, wudu cuma mengangkat hadas kecil. Hadas tadi kondisi orang yang syariat anggap dia kotor, tapi dari sisi maknawi nggak terlihat kotorannya di mana. Nah, gimana cara mandi wajib? Rukunnya mengenakan air ke seluruh badan. Ini sudah dianggap selesai mandi wajibnya. Ya, jadi kalau antum nyemplung aja ke kolam, plus keluar lagi kena air gak semua badan antum, itu sudah cukup dikatakan mandi wajib. Nah, kalau kita kan nggak bisa lah di Jakarta. Mungkin antum pakai gayung dan sebagainya, tinggal kenain ke seluruh badan, itu sudah dihitung mandi wajib. Ya, misalnya antum nanti mimpi basah. Siapa yang udah mimpi basah di sini? Antum belum? Masih kecil dong. Yang lain sudah? Belum. Siapa yang udah? Apa yang keluar ketika tidur? Putih-putih. Nah, itu namanya mani. Udah mandi belum? Setelah keluar itu udah mandi belum? Udah kan? Nah, antum yang sudah keluar itu berarti sudah dihitung balik. Balik itu apa? Antum sudah dikondisikan seperti orang dewasa. Kalau melakukan kebaikan, antum dapat pahala. Kalau melakukan kejahatan, antum mendapatkan dosa. Antum sendiri yang tanggung sejak saat itu. Kalau belum berarti masih orang tua. Ya, masih orang tua yang tanggung. Nah, setelah keluar itu maka harus mandi dengan niat ibadah. Seperti antum niat wudu. Wudu kan niat ngangkat hadas. Begitupun mandi, antum harus ingat diniatkan. Ah, ini mau mandi wajib nih. Niatnya nggak usah pakai nawa itu, nggak usah. Cuma maksudnya tahu dalam hati antum ini mandi buat ngangkat hadas besar itu. Bukan mandi sehari-hari. Kalau mandi sehari-hari antum pakai niat nggak? Mandi sehari-hari nggak kan? Cuma antum tahu-tahu bangun, hilangin ngantuk, sikat gigi, mandi dan seterusnya. Itu nggak ada niat, itu nggak ada ibadah di situ. Ya, kecuali antum niatkan mandi pengen bersih supaya karena Allah suka bersih, ada pahalanya. Cuma mandi wajib ini harus diniatkan sebagaimana ibadah wudu. Antum niat mengangkat hadas besar. Nah, apa saja adab-adabnya? Tadi secara umum, cuman basahin air selesai. Cuma kan kita nggak cukup dengan kondisi kayak gitu. Kita mau yang lebih pahalanya. Nah, kita pelajari adab-adabnya. Yang pertama, at-tasmiyatu inda khal'is syab. Tentunya antum mengucapkan bismillah tatkala membuka pakaian. Karena mandi wajib pasti buka pakaian. Maka tulis yang pertama mengucapkan bismillah tatkala membuka pakaian. Hadisnya masih sama dengan pembahasan yang dulu-dulu. Ya, rawat Tabrani wa huwa hasan bisyawahidihi an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, sahabat Nabi, pembantu Nabi juga, anna Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan sitru ma baina ayunil jin, hijab penghalang antara matanya jin, wa auratin nas, dan auratnya manusia, wa aurati bani Adam, dan auratnya bani Adam manusia, anak-anaknya Adam. Idza wada'a ahaduhum saubahu, jika salah seorang dari kalian membuka pakaian, maka hijabnya adalah an yaqula bismillah, dengan mengucapkan bismillah. Ya, ini sudah kita jelaskan ya. Jadi tatkala antum buka baju, walaupun di kamar sendirian, ada yang ngeliatin antum. Ya, harus antum yakinin tuh, ada yang suka sama antum kalau buka baju.
walaupun nggak ada yang lihat dari sisi manusia. Ya, tapi jin-jin melihati aurat antum. Maka harus bilang bismillah supaya Allah tutup. Jadi ketika antum buka baju dengan bismillah, jin nggak bisa lihat aurat antum. Yang kedua, satrul atau sitrul aurati, menutup aurat. Illa min zaujatika au ma malakta yaminaka. Menutup aurat kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya. Jadi apa sih hukumnya menutup aurat? Wajib, kecuali sama pasangan. Nah, perhatikan di sini. Sama pasangan dan hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak, orang yang diperjualbelikan. Zaman dulu banyak. Islam datang akhirnya habis, alhamdulillah. Cuma kalaulah ada lagi budak dan masih diizinkan memiliki budak, maka antum boleh buka semuanya di depan budak, ya, yang perempuan tentunya. Nah, aurat antum semua ada batasannya, yang boleh dilihat sama enggak. Aurat laki-laki di mana? Boleh dilihat pusar sampai lutut, di atas lutut, di bawah pusar. Ini aurat laki-laki, di atas lutut. Kalau Anda bilang misalnya antara tiang itu dengan tiang ini, berarti mana yang termasuk kata antara tiang itu dan tiang ini? Atau gini aja deh, antara Royan dan Kauka. Siapa antara Royan dan Kauka? Umar dan Afif. Kauka, Royan masuk gak ke dalam kata antara? Antara pusar dan lutut, berarti aurat lutut masuk gak? Enggak, berarti boleh dilihat? Boleh. Lutut boleh dilihat. Cuman kita kan hati-hati. Kalau antum lutut boleh dilihat kok, pasin lutut aja. Kan kita nggak tahu kapan terangkat dikit sehingga terlihat paha. Nah, inilah pahanya nih yang jadi aurat. Ya. Nah, aurat ini yang boleh dilihat berarti kan selain itu, pusar ke atas, lutut ke bawah boleh dilihat. Ya kan? Ibu antum boleh gak lihat aurat antum? Ibu antum? Enggak boleh tetap. Nah, yang boleh ngeliat adalah pasangan antum, istri berarti. Nah, ini harus dijaga, ya. Begitupun, walaupun gak ada orang tadi, ada jin yang bisa ngeliat, ya. Nah, hukum menutup aurat ini wajib kecuali ada hajat, kecuali ada keperluan. Misalnya apa keperluan untuk antum buka aurat? Keperluan untuk buka aurat, pipis, apa lagi? BAB, apa lagi? Mandi, apa lagi? Ganti baju tentunya, apa lagi? Berhubungan suami istri, ya kan? Wudu, perlu gak? Gak perlu. Maka jangan buka aurat ketika wudu. Tapi kan habis mandi, misalnya gitu. Kalau antum habis mandi mau wudu, pakai dulu handuknya, baru wudu. Ya, karena nutup aurat hukumnya wajib kecuali kepada pihak yang memang boleh melihat. Nah, terus misalnya ada suami sama istri buka aurat, dia menampakkan aurat yang memang boleh dilihat bagi pasangannya, ya kan? Tapi di sisi lain ketika dia buka ada jin nggak di kamar? Nah, gimana dong? Katanya tadi boleh dibuka, tapi kan ada yang lihat juga nih dari jin-jin dan yang lainnya. Gimana? Apa nggak jadi buka? Baca doa. Pertama bilang bismillah ketika buka baju dan baca doa untuk berhubungan. Nah, itu diusir nanti jin-jinnya. Kata penulis, rawal Imam Ahmad bisanadin hasan. Tadi ya yang poin kedua, menutup aurat kecuali kepada istri dan hamba saya. An Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, auratuna mana'ti minha wa manazar. Mana yang aurat kita nih, mana nih? Kata Rasulullah SAW, ihfaz aurataka, jaga aurat kalian. Illa min zaujatika, kecuali kepada pasangan, au ma malakat yaminuka, atau yang atau hamba sahayamu. Qultu ara'aita in kana qaumu ba'duhum fi ba'din. Gimana dengan kalau kita saling bercampur? Allahu a'lam. Sini
Gimana kalau kita sama-sama lelaki nih, saling bercampur? Lagi ngumpul-ngumpul mandi bareng, boleh nggak ngeliat aurat? Sama-sama laki-laki nih, nggak boleh. Ya, qala in istata'ta, kalau kau sanggup alla yaraha ahadun fala yaraha. Kalau kau sanggup untuk tidak melihat satu sama lain, maka jangan lihat. Qultu ara'aita in kana ahaduna khalian. Bagaimana kalau kita lagi sendirian wahai Rasul? Nah, lagi sendirian nih, boleh nggak buka aurat? Kamar nih, tutup, kunci, bismillah, buka baju biar jin nggak lihat, telanjang bulat nggak pakai kain, tidur misalnya, boleh nggak? Kosong nih, udah bilang bismillah nih biar jin kabur nih. Ayo, boleh nggak? Tetap nggak boleh. Kenapa? Enggak, misalnya nggak ada orang sama sekali, antum tinggal sendirian, ngekos sendirian, kunci, pakai kunci, gembok lagi sekaligus. Bismillah, hilang syaitonnya. Buka baju, tidur nggak pakai kain, sama sekali satu helai benang pun, telanjang bulat, nyalain AC. Nah, tidur, boleh nggak? Gak ada siapa-siapa nih, tetap nggak boleh. Tadi Anda katakan buka aurat harus ada hajat. Kalau nggak ada hajat nggak boleh, walaupun sudah bismillah. Kenapa? Tadi kata sahabat ini, gimana kalau kami lagi sendirian wahai Rasul? Boleh nggak buka aurat? Kata Rasul, fallahu, maka Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ahaku, Allah lebih berhak an yustahya minhu, untuk dimaluin kepadanya. Maksudnya antum lebih berhak malu sama Allah minan nas, daripada manusia. Ini kalau antum sendirian, minimal antum buka aurat antum di hadapan Allah. Allah nggak pernah luput melihatannya kepada antum. Paham nggak? Nah, jadi walaupun antum sendirian, jin sudah diusir, kunci sudah digandakan, ketika antum telanjang Allah lihat antum. Bahkan sebenarnya Allah itu ngelihat antum walaupun antum pakai baju. Penglihatannya sempurna. Sampai dalam-dalamnya antum tahu. Sampai aliran darah antum Allah tahu. Makanan yang tertelan Allah tahu. Allah Maha melihat. Nah, tapi kalau kita pakai baju gini sudah dianggap menutup aurat di sisi Allah. Bukan berarti Allah nggak bisa lihat. Paham ya? Penglihatan Allah sempurna. Cuma maksudnya adalah antum jangan sengaja telanjang di hadapan Allah, walaupun Allah tahu bentuk telanjang antum. Paham? Nah, di sini. Yang ketiga, jadi buka aurat nggak boleh kecuali ada hajat. Yang ketiga, ghaddul basari an auratil akharin, menundukkan pandangan dari aurat orang lain, termasuk laki-laki. Jangan mentang laki kemudian ada teman antum pakai sempak doang antum liatin terus. Ya, nggak boleh tetap. Rawa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah SAW qala, Rasul berkata, la yanzuru rajulu ila auratir rajul. Perhatikan tuh. Ya. Janganlah seseorang melihat aurat laki-laki. Kenapa? Nomor 3, belum kecatat. Menundukkan pandangan dari aurat orang lain, termasuk sesama jenis. Rawa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah SAW qala, kata Rasul, la yanzuru rajulu, seseorang tidak boleh melihat ila auratir rajul, kepada aurat laki-laki yang lain, apalagi perempuan. Walal mar'atu ila auratil mar'ati, dan jangan juga perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Nah, perempuan yang rada repot nih. Kita kalau ngelihat aurat laki-laki, insya Allah kita jijik. Ya kan? Antum telanjang temennya ngelihat, insya Allah pasti pada jijik. Kalau perempuan kadang diantara mereka tuh ngelihat tubuh temennya yang lain, tersaling memuji mereka. Perempuan kan gitu. Ih, masya Allah badan antum bagus ya. Ih, masya Allah ini antum kenceng ya misalnya. Paham? Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Aurat sesama jenis nggak boleh dilihat. Tetap nggak boleh dilihat. Ada batasannya. Wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahidin. Nih, kalau aurat nggak boleh dilihat, hukum asalnya semua yang nggak boleh dilihat nggak boleh dipegang. Nah, antum nggak boleh nepok-nepok pantat orang, karena itu termasuk aurat. Pegang paha teman laki-laki nggak boleh. Nah, perempuan suka kadang-kadang seperti itu. Kalau lagi di kamar sama-sama, ih masya Allah ya kulit antum halus. Padahal itu bagian dari auratnya. Yang nggak boleh dilihat, nggak boleh dipegang. Catat. Aurat yang nggak boleh dilihat, nggak boleh dipegang.
Ya. Nah, atas penjelasan ini makanya Rasul menambahkan perkataan beliau. Jadi kata Rasul, janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Jangan perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Kata Rasul, wala yufdir rajulu ila rajuli fi saubin wahidin. Maka kalian laki-laki gak boleh satu selimut sama laki-laki yang lain. Gak boleh antum satu selimut. Walaupun antum gak pegang. Minimal paha antum kena paha teman antum yang laki-laki, termasuk tidak diperkenankan dalam syariat. Betapa banyak gara-gara perkara kayak gitu terjadi penyimpangan. Ya. Kemudian kata Rasul, wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi tsaub. Perempuan juga nggak boleh satu selimut sama perempuan. Walaupun sama tuh jenis kelaminnya, nggak boleh satu selimut. Gesek-gesekan itu. Antum tahu pertama kali terjadinya penyimpangan seksual pada kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Lut. Namanya kaum apa? Sodom. Gara-gara apa terjadinya? Pertama kali terjadinya gara-gara ada syaitan yang menjelma jadi anak kecil manusia. Anak-anak, bukan anak kecil kecil banget, enggak, mungkin seantum lah, anak remaja. Dia pura-pura kedinginan dan sebagainya. Terus ada orang yang kasihan, laki-laki kasihan. Ini anak laki-laki. Ya, dia kasihan, akhirnya dikelonin lah. Terus si syaitan ini bilang, enggak, saya dulu sama ayah saya itu bukan diginiin, tapi dipeluk dari belakang. Dipeluk dari belakang, digesek-gesek lah, laki-laki loh. Terus diajari sama syaitan, bukan hanya itu. Ya, saya dulu sama ayah saya diginiin. Nah, diajarin, dimasukin alat kelaminnya ke dalam mana? Hah? Ke dalam lubang Nah, itulah terjadi. Naudzubillah. Itu perbuatan paling keji itu. Ya, tuh bayangin, bukan pada tempatnya itu. Tempat keluar masukin itu. Kotor, makanya banyak sekali penyakitnya. Ya, beberapa orang kalau sudah seperti itu berlebihan, dia udah nggak bisa nahan Ya, korban-korban yang melakukan penyimpangan seksual, dia udah nggak bisa nahan Ya, makanya kemana-mana sebagian dari mereka pakai pampers. Jadi kalau mules los. Makanya diceritakan orang-orang yang kayak gitu punya temannya tuh menceritakan kurang suka deket sama dia, karena bau tai. Itu saking rusaknya tuh. Ya, lihat pertama gara-gara apa? Gesek-gesekan. Maka antum hindarin, apalagi santri nih. Ya, hindarin satu selimut, satu kasur nggak perlu. Antum sudah dikasih kasur satu-satu kan? Ada yang tidur bareng nggak? Ya, jangan. Ya, tadi kaidahnya. Kalau aurat tidak boleh dilihat, ya apalagi disentuh. Yang keempat, adamul israfil ma. Nah, sama, tidak boleh boros dalam menggunakan air ketika mandi. Allah Ta'ala berfirman, wala tubadzir tabdziro. Jangan kalian bersikap tabdzir, mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kata Allah. Yang keempat, dicatat dong, Ryan. Tidak boleh boros ketika mandi. Sama kayak tadi wudu nggak boleh boros, mandi pun nggak boleh boros. Allah Ta'ala berfirman, wala tubadzir tabdziron. Jangan kalian berbuat tabdzir. Ya, ini tabdzir apa tabdzir? Mubazir, menyia-nyiakan hal yang manfaat. Innal mubadzirin, kata Allah, orang-orang yang suka mubazir itu kanu ikhwana syayatin, saudaranya setan, kata Allah. Ya, orang yang suka mubazir saudaranya setan. Mubazir ini umum ya. Air suka dibuang-buang, makanan suka dibuang-buang, sayur-sayuran suka dibuang-buang, nggak dihabisin. Ini ikhwana syayatin, kata Allah, temannya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan setan itu kufur kepada Rabbnya. Mubazir termasuk sifat kufur nikmat. Ya, kufur nikmat tuh enggak mengakui nikmat Allah, suka buang-buang dia. Kemudian beliau bawakan hadis rawi Abu Daud bi sanadin sahih an Abdullah bin Mughaffal anna sami'a ibnahu yaqulu Allahumma inni as'aluka. Sama hadisnya nih. Ya Allah, aku meminta istana putih di sebelah kanan surga. Kalau aku masuk, anak bapaknya langsung stop. Wahai anakku, mintalah sama Allah surga, minta jauhin dari neraka. Sungguh aku mendengar Rasul mengatakan nanti akan ada umat yang kalau berdoa itu berlebihan.
dan kalau berwudu berlebihan. Nah, sekarang berapa sih air yang Rasul pakai untuk mandi wajib? Kalau nggak salah dia mandi satu sok. Satu sok itu seukuran 4 kali begini. Kemarin wudhu sekali begini. Ya. Tapi zaman dulu nggak ada sabun. Zaman sekarang kan yang bikin boros apa? Sabun. Gara-gara kan nggak mungkin antum habis pakai sabun terus bilasnya nggak bersih kan? Keluar pakai gamis banyak busa misalnya. Nah, maka qadarullah zaman sekarang ya gitu. Ya, jadi agak boros. Sebenarnya kalau antum benar-benar mandi wajib, benar-benar dengan cara yang Rasulullah SAW ajarkan, ya ini wudu, siram pala, kenain air semua, paling 1 gayung. Udah cukup. Asal air ngalir semua aja. Nah, ini perkara yang sangat mudah. Ya. Yang kelima, ittiba'ul ghusli syar'i, mengikuti tata cara mandi yang syar'i. Mengikuti tata cara mandi yang syar'i. Tadi Anda jelaskan, mandi wajib sebenarnya antum cuma kenain seluruh tubuh selesai. Tapi ada tata cara yang lebih berpahala. Nah, gimana caranya? Kita baca hadisnya. Fi Sahihain, An Ibnu Abbas an Maimunah qalat, satartu an-nabiyya, aku menutupi Nabi wa huwa yaqtasilu fil janabah, dia lagi mandi janabah. Faghasala yadayhi, pertama cuci tangan. Summa sabba yaminihi ila shimalihi, pertama cuci tangan dan fokus cuci tangannya di, kalau keluar mani ya, maka fokusnya di tangan kiri, karena tangan kiri ini yang tempat antum nanti bersihin kelamin. Fokus ya. Beliau menuangkan tangan kanan ke tangan kiri dengan air. Faghasala farjahu, beliau bersihin kelaminnya. Wa ma asabahu, dan dia bersihin apa-apa yang kotoran yang ada di kelaminnya, mani. Ya. Antum sudah tahu bahwasanya dia sifatnya lengket, nempel di kulit mani ini. Nah, maka dibersihin benar-benar. Summa masaha yadihi ilal haid, kemudian setelah dicuci kelaminnya, pasti kan ada yang nempel di tangannya. Maka digosok-gosok ke tembok atau tanah. Ini pertama. Kemudian setelah bersih kelamin, tawat doa wudu alis sholat. Wudu seperti wudunya sholat. Berarti mulai cuci tangan lagi, tapi 2 tangan. Kemudian kumur-kumur sambil istinsyak. Kemudian wajah 3 kali, kemudian tangan, kemudian kepala, kuping, dan kaki. Nah, ini tata caranya. Jadi pertama cuci tangan, kemudian cuci kelaminnya. Tata cara kedua, wudu persis wudu sholat. Ya, ghairu rijlaihi, di riwayat ini tapi kaki enggak diwuduin. Jadi wudu cuma sampai pala. Di riwayat ini, riwayat lain ada yang langsung pakai kaki. Nah, jadi antum ikutin riwayat yang lainnya biar lebih lengkap. Summa afadu ala jasadihil ma, kemudian beliau siram kepalanya, kemudian basahin seluruh tubuh dengan air. Summa tanaha, kemudian beliau pindah sedikit biar enggak berdiri di tempat yang kotor. Kemudian faghasala qadamaihi, beliau cuci kakinya. Ini tata cara mandi wajib. Siapa yang bisa ulangin? Hah? Apa yang pertama? Cuci tangan apa? Ya, kenapa dicuci tangan? Kenapa dicuci tangan kirinya? Ah, jadi cuci tangan, habis itu yang kedua cuci kelaminnya. Terus ini kan ada lengket-lengket nih. Langsung nih kita langsung dulu. Hah? Cuci tangan dulu, benar-benar cuci tangannya, di gesek-gesek ke tanah atau tembok. Kemudian wudu seperti sholat. Sampai kaki ya? Sampai kaki. Ya, riwayat lain nggak usah sampai kaki. Kemudian basahin rambut dulu, kepala. Ya, habis itu mandi. Kenain air ke seluruh tubuh. Disukai kanan-kanan dulu, baru kiri. Jadi pas siram ke kanan dulu, kemudian baru kiri. Kemudian terakhir, pindah, geser dikit, kemudian cuci kaki. Perlu wudu lagi gak kalau sudah mandi? Gak perlu. Sudah toharo. Bisa buat sholat? Bisa. Dengan syarat, antum tidak keluar pembatal wudu lagi. Enggak kencing di tengah mandi, atau tiba-tiba kentut pas lagi mandi. Nah, kalau ini harus wudu lagi. Mandi wajibnya diterusin, tapi hadas kecilnya ada, paham ya? Jadi antum lagi ngangkat hadas besar nih, terus kentut.
atau kencing dikit, maka antum lanjutin aja mandinya. Nggak usah, oh ulang lagi deh mandinya, nggak usah. Mandinya dilanjutin, tapi nanti terakhir wudhu lagi. Atau antum memegang kelamin dengan syahwat. Lagi mandi wajib nih, dimainin tuh pistol antum. Nah ini batal wudhunya. Ya, sebagian pendapat mengatakan pegang itu aja batal wudhunya. Makanya ketika mandi wajib usahakan nggak usah dipegang. Karena kan nanti sudah dibasuh. Kapan? Pas pertama tadi, pas bersihin kelamin. Kan sekalian cebok lah. Ya kan? Kemudian antum cuci tangan, wudhu, kemudian mandi jangan nyentuh itu. Paham nggak? Karena tadi udah bersih insyaallah. Kemudian nanti cuci kaki, keluar langsung bisa pakai sholat. Dah, dan mandi wajib airnya, perhatikan, airnya air biasa, jangan pakai sabun. Mandi wajib yang mandi ibadah nih nggak usah pakai air sabun, nggak usah pakai sampo. Selesain dulu mandinya. Kalau mau pakai sampo dan pakai sabun setelah mandi. Paham nggak? Karena nanti kalau antum lagi di tengah-tengah mandi pakai sampo, pakai sabun, itu berarti airnya bukan air yang bisa mengangkat hadas. Sama kayak antum bisa gak ngangkat wudhu, ngangkat hadas kecil wudhu pakai air sabun, boleh gak? Nggak boleh. Tapi suci gak air sabun? Suci. Sama kayak teh suci gak? Suci. Bisa buat ngangkat hadas kecil wudhu pakai teh? Nggak bisa, disemutin antum. Nah begitu pun mandi wajib. Mandi wajib tidak boleh pakai air kecuali air mutlak, air yang benar-benar air. Ya, berarti kalau mau pakai sabun, pakai sampo gimana? Selesain mandinya dulu sampai benar-benar cuci kaki, baru mandi biasa. Kalau mandi biasa pasti kesentuh lagi dong si pistol antum. Ya, maka wudhu lagi nanti. Paham? Coba ulangin Royan, gimana cara mandi wajib? Langsung wudhu nih. Nah, bersihin tangan dulu dari kotoran-kotorannya. Kemudian wudhu. Gak mandi dong. Nah, mandi dulu. Habis itu wudhu. Wudhu lagi. Banyak banget wudhunya. Nah, cuci kepalanya mana? Cuci kepalanya. Kan pertama sebelum antum basahin badan, antum suruh kepala dulu 3 kali. Habis itu baru mandi. Habis itu geser, cuci kaki. Terus gimana? Sabun sama sampo. Nanti kalau udah kelar, ulangin kau kak. Gimana cara mandi wajib? Ya. Sampai kaki. Gimana? Wudhu sampai? Wudhu sampai kaki. Sebagian riwayat kaki nggak usah. Terus? Atau cuci kepala dulu sebelum mandi ya. Habis itu? Bisa buat sholat. Bisa sholat nggak setelah mandi? Dengan syarat? Siapa bisa jawab? Tidak megang kemaluan pas mandi. Terus? Tidak berhadas, gak kencing atau kentut. Ya, terus gimana pakai sabun dan samponya? Kapan? Setelah mandi. Ulangin Afif. Ya, basuh kaki ya, basuh kaki seperti wudhu. Habis itu keluar. Pakai sabun sampo? Setelah selesai mandi itu. Nah, kalau pas lagi pakai sabun kita nyabunin kelamin, wudhu lagi supaya dalam keadaan taharah. Taib. Yang keenam, poin keenam, tayammun fil ghusli, berkanan dalam mandi. Berkanan maksudnya memulai dari kanan. Nah tadi mandi yang antum siram itu tuh diusahakan basahin kanan dulu. Berkanan ketika mandi. Berkanan maksudnya memulai dari kanan. Sama sebagaimana wudhu, antum basuh kanan dulu kalau memang ada kanan kiri ya.
Begitupun mandi, ketika nyiram kanan dulu yang dibersihin. Siram badan tangan kanan, habis itu tangan kiri sampai bawah. Fa fi sahihain, dari dua sahih Bukhari Muslim an Aisyah, dari Aisyah, qalat, Aisyah berkata, karena Nabi SAW yu'jibuhu at-tayammun. Beliau suka bertayammun. Tayammun berkanan. Fi tana'ulihi, dalam pakai sendal. Nah, ini diantaranya pakai sendal masuk pertama kali gunakan kaki kanan. Wa tarajjulihi, bersisir. Bersisir beliau suka mulai dari kanan dulu. Ya, atau dalam pemahaman lain beliau suka nyisir ke kanan. Jadi bukan kanan dulu, tapi maksudnya ke kanan nyisirnya. Nah, jadi nyampingnya begini. Walaupun di riwayat lain beliau belah tengah. Wallahu alam. Ada pemahaman seperti ini mengatakan. Ya, atau mungkin kemana aja, tapi dia mulainya kanan dulu. Jadi bisa ada beberapa pemahaman terhadap perkataan ini. Wa tarajjulihi. Ada yang bilang dia belah tengah, ada yang bilang dia belah samping tapi ke kanan. Ya, walaupun yang belah tengah lebih masyhur. Cuma kalau yang belah tengah kan berarti satu kanan satu kiri kan? Ya, dia nyisir mulai dari kanan baru ke kiri. Jadi kayak Charlie kalau antum gitu. Wa tuhurihi, beliau suka memulai yang kanan ketika bersuci tadi, wudu ataupun mandi. Ya, adapun dia kenapa cuci tangan kiri, ya karena menghormati tangan kanan. Yang tadi mulai pertama kan cuci tangan kiri. Itu bukan gara-gara dia memulai dari yang kiri. Itu karena dia mau nyuci kelaminnya. Cuci kelamin masa pakai tangan kanan? Nah, tentu enggak, pakai tangan kiri, ya. Karena nanti tangan kanan antum kan buat makan dan sebagainya. Wa fi sya'nihi kullihi, dan pada seluruh perkaranya Rasul suka memulai dari yang kanan. Ya, kalau bisa pakai tangan kanan dari perkara-perkara baik, lakukan. Kecuali memang qadarullah, antum dulu kecilnya kidal nulis pakai tangan kiri, ya udah mau gak mau. Ya, bukan perkara yang tercela juga. Nah, sekarang pakai sendal, pakai kaki kanan. Ya kan? Sedangkan ngelepas sendal disuruh mulai ngelepas dengan kaki kiri. Bener gak? Pakai sendal, pasang kanan dulu. Ngelepas sendal, lepas kiri dulu. Masuk masjid pakai kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri. Gimana coba antum nerapinnya tuh? Coba ana mau satu orang pakai sendal, terus masuk masjid. Fadol, silakan. Nih antum ceritanya keluar dari masjid. Keluar dari masjid mesti kaki kiri kan? Coba siapin sendal saya pakai. Nah, coba rapin dulu. Nah, ceritanya antum keluar dari masjid. Keluar dari masjid kaki kiri. Tapi pakai sendal mesti kaki kanan. Gimana caranya? Lihat di situ. Di situ aja. Siapa? Afif. Dari sini aja nih, dari tempat wudhu. Biar temannya bisa ngeliat.